Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oh iya anak-anak, kita sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Bu Guru tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan badan dan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan jangan lupa juga ya, selalu memakai masker dimanapun kalian berada. Baiklah anak-anak, marilah untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Sudah siap menerima materi pagi ini? Alhamdulillah, jika kalian sudah siap semuanya. Anak-anakku kelas 6 sekalian, pada kesempatan pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran, melalui gambar, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik. Kedua, melalui pengamatan gambar, siswa mampu menyebutkan beberapa sumber energi listrik. Ketiga, melalui bacaan, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Baiklah anak-anak, kalian sekarang bisa melihat gambar pada layar, yaitu gambar tentang proses penyaluran energi listrik yang bersumber dari air, atau yang biasa disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sudahkah kalian melihatnya? Kalau sudah, alhamdulillah, terima kasih. Semoga kalian nanti bisa menjelaskan proses penyaluran energi listrik dengan baik. Anak-anak, pada kali ini Bu Guru akan menjelaskan bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA. Bagian-bagiannya antara lain yang pertama, sungai atau kolam tandon untuk tempat penampungan air. Kedua, intak, pintu masuk air sungai atau tandon. Ketiga, katup pengaman, berfungsi sebagai katup pengatur intak. Keempat, headrest tunnel, pipa antara tandon dan sebelum masuk penstock. Kelima, charge tank, berfungsi sebagai pengaman tekanan air yang tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Selanjutnya, yang keenam, penstock atau pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin serta untuk mendapatkan tekanan hidrostatis yang besar. Ketujuh, main stop valves, berfungsi sebagai katup pengatur turbin. Kedelapan, turbin. Gunanya untuk apa? Untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. 9, generator. Gunanya menghasilkan energi listrik dari energi gerak. 10, main transformer. Gunanya untuk mentransfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnetik. Dan yang ke-11, transmission line atau penyalur energi listrik ke konsumen. Selanjutnya, cara penyaluran energi listrik pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut PLTA, kalian bisa melihat di buku siswa tema 4 halaman 7. Anak-anak, selanjutnya ada beberapa juga sumber energi listrik lainnya. Yang pertama, air. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada di layar. Air juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau biasa disebut dengan PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga air berkapasitas kecil dengan ukuran daya kurang dari 100 kW. Sudahkah kalian melihat gambarnya? Alhamdulillah. Sekarang coba kalian lihat gambar yang kedua. Di situ ada baterai. Baterai disebut elemen kering. Energi yang dihasilkan dari baterai adalah energi kimia. Baterai biasanya bisa digunakan untuk apa saja? Iya, bagus, pintar-pintar semuanya. Baterai bisa juga digunakan sebagai energi mainan, senter, radio,
dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada aki. Aki disebut energi elemen basah, memiliki dua katup positif dan negatif. Aki bisa digunakan untuk kendaraan bermotor dan juga untuk alat elektronik lainnya. Selanjutnya, ada energi listrik yang bersumber dari dinamo. Tahukah kalian apa itu dinamo? Tentunya kalian pasti sudah tahu kan? Dinamo adalah sebuah alat yang terdiri dari magnet, cincin geser, dan kumparan. Di dalam dinamo terdapat arus searah dan arus bolak-balik. Dinamo yang biasa digunakan untuk sepeda namanya dinamo AC. Bisa kalian lihat pada gambar. Putaran magnet inilah yang akan menimbulkan energi. Semakin cepat roda sepeda berputar, semakin besar arusnya. Baiklah anak-anak, kalian sudah melihat gambar, sudah mendengarkan penjelasan guru, dan kalian juga sudah melihat tayangan video di atas. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan proses yang dihasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Dan jangan lupa tambahkan gambar pada tulisannya kalian. Kerjakan di buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, agar kalian tidak mengantuk, biar tambah semangat, kita tepuk semangat yuk. Kita tepuk semangat bersama-sama ya. We are the best, you are the best, the best, the best, yes. Materi selanjutnya, muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu tidak anak-anak? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi bersifat keilmuan yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan penelitian. Demikianlah arti dari teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi terdapat struktur-struktur yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah pernyataan umum atau yang disebut pernyataan tentang suatu topik. Yang kedua, deret penjelas. Apa itu deret penjelas? Bagian deret penjelas itu memuat penjelasan-penjelasan tentang topik secara lebih detail dan lengkap, yang dimulai dari awal proses keberadaan suatu fenomena hingga akhir fenomena itu terjadi. Bagian ini dimuat dengan maksud agar bisa menjawab sang rangkaian pertanyaan yang sering diulurkan terkait dengan apa, mengapa, bagaimana, sebab, dan akibat. Yang ketiga, interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik yang dijelaskan. Selain struktur teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain adalah ilmiah, kedua bersifat logis, ketiga objektif, dan yang keempat bukan merupakan teks eksposisi. Anak-anak, kalian bisa lihat pada layar. Di situ ada contoh teks eksplanasi. Kalian bisa baca, dipahami, dicermati isi yang terkandung pada teks eksplanasi tersebut, atau kalian bisa melihat di buku siswa tema 4 halaman 6-7. Anak-anak, sudahkah kalian membaca teks eksplanasi di atas? Jika sudah, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Kerjakan di buku tugas kalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian dan kita semua.
Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Bu Guru sampaikan terima kasih kepada anak-anakku kelas 6 sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam kondisi apapun, dan bisa belajar dengan baik walaupun di dalam rumah. Sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Sampai jumpa.